Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selalu kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa istiqamah di atas ketaatan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita akan membahas satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang kaidah ini adalah salah satu kaidah yang penting untuk kita menjalani kehidupan kita dan agar kita semua bisa lebih banyak meraih dan mencapai kebaikan, ya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin ulun sampaikan, ya. Yang pertama tadi kata takmirnya sampai azan isya, nanti azan baru nanti kita lanjut sedikit. Yang kedua, kalau pian ada pertanyaan bisa yang belum paham atau mungkin hal-hal yang ingin ditanya bisa nanti lewat kertas, nanti ulun akan baca pertanyaannya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun akan berikan gambaran secara umum kaidah yang malam hari ini akan kita bahas bersama. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ini kaidah kita jadikan tema dan kita jadikan sebagai judul. Ya, sekali lagi adalah untuk supaya kita bisa lebih banyak, ya, meraih kebaikan, meraih pahala, ya, karena ini sangat membantu sekali kaidahnya di dalam kita beramal, khususnya adalah amal saleh. Jadi makna kaidah ini secara umum adalah sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka jangan ditinggal keseluruhannya. Jadi kalau pian tidak bisa kerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya atau keseluruhannya. Para ulama menjelaskan, di sini ulun akan bacakan terlebih dahulu, baru kita akan nanti jelaskan lebih dalam. Idza ta'azzara fi'lu syai' ala wajhil kamal. Kalau seseorang itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Ya, kalau 1 sampai 100, pian tidak bisa 1 sampai 100. Misalnya, ya, liqusurin fi qudratil mukallafi, karena ada kekurangan yang kita memang tidak mampu, ya, karena kita semua terlahir di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi tidak ada orang, ya, sempurna amal solehnya itu nggak ada, Pak, ya, pasti akan ada kurangnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Kalau kita pasti akan ada kurang di dalam beramal soleh dan ada ketidakmampuannya, maka, ya, waqad amkanahul ityanu bi ba'dil fi'li. Nah, yang ketidaksempurnaan tadi, kalau kita nggak bisa dari 1 sampai 100, kita bisa misalnya 1 sampai 50, ya, artinya setengahnya atau kurang dari setengahnya. Fa innahu yaf'alu fil maqduri alaihi wa la yatrukul kulla bi hujjati ajzihi an ba'dihi. Maka sesungguhnya kita ini hamba-hamba Allah, jangan tinggalkan semuanya, tapi lakukan sebagiannya yang kita mampu, ya. Karena sesungguhnya melakukan sebagian yang kita mampu lebih baik daripada meninggalkan sama sekali. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik, ulun akan coba jelaskan lebih mudah dengan bahasa yang lebih mudah. Kalau kita tidak mampu melakukannya secara sempurna, maka lakukan semampu kita. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi kurang lebihnya ini kaidahnya, ya. Jadi maknanya ulun langsung ke bahasa Indonesianya saja, ya. Ini kaidah yang kita pelajari malam hari ini beserta nanti terapan-terapannya, ya. Apa yang tidak mampu,
ya dilakukan, ya sempurna, maka jangan ditinggal semuanya, ya. Maka jangan ditinggalkan semuanya, keseluruhannya, ya, keseluruhannya. Maka jangan ditinggal keseluruhannya, tapi lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Ini penting sekali, Pak. Karena ada banyak sekali orang yang meninggalkan amal soleh karena dia tidak mampu melakukan secara keseluruhannya, sehingga dia terharamkan atau dia meninggalkan sebagian dari amal soleh yang mestinya dia mampu untuk lakukan. Itu keliru. Karena kita ini tidak bisa yang namanya sempurna. Dituntut harus, kalau nggak sempurna saya nggak akan kerjakan. Nggak bisa, Pak. Kalau begitu kita nggak akan kerjakan apa-apa dari amal soleh. Karena kita ini penuh dengan kekurangan. Apa dalilnya kaidah ini? Nah, ada beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama. Ini ya kaidahnya atau penjelasannya. Yang kedua adalah dalilnya. Nah, kaidah ini memiliki dalil baik dari Al-Quran ataupun juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya yang pertama adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-28. Nyulun tuliskan ayatnya, An-Nisa ayat ke-28. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." An-Nisa ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala ingin, ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya keringanan bagi kalian. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah tahu bahwa kita ini tercipta dengan penuh dengan kekurangan, enggak ada yang sempurna, Pak. Ya, bahkan ketidaksempurnaan dunia ini, ya, ini ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah agar pian tahu yang namanya kenikmatan yang sempurna, kebaikan yang sempurna bukan di dunia tempatnya, tapi kelak di akhirat. Kalau mau kebaikan, keindahan yang sempurna, masuk dalam surga baru rasakan. Di dunia ini supaya kita ingat, Pak, sama yang namanya mati itu ditaruh kebahagiaan dan kebaikan itu nggak sempurna. Supaya kita sadar kita setumat jadi dunia ini. Amunnya ada kebahagiaan yang sempurna di dunia ini, hendak hidup di dunia terus kita. Ya, jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan Allah ciptakan manusia itu dengan penuh dengan kelemahan. Itu satu ayat dalilnya. Artinya Allah menginginkan kepada kita yaitu kemudahan. Allah meringankan bagi kita semua, dan Allah tahu bahwasanya kita ini penuh dengan kekurangan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Di antara dalilnya Al-Baqarah, nanti pian bisa baca sendiri, 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ayatnya masyhur. Allah tidak memberatkan kepada hambanya, kepada satu jiwa pun kecuali yang dia mampu. Berarti ada dong yang kita tidak mampu? Ya ada. Itulah kenapa ada kaidah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu ada saat, momen atau hal yang kita tidak mampu untuk lakukan. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sudah tidak mampu, ya sudah. Berarti Allah tidak memberatkan kita terhadap perbuatan tersebut. Bisa enggak? Misalnya, kan ada dalil membangun masjid itu keutamaannya adalah sebagai Allah bangunkan rumah di dalam surga. Bisa enggak ulun haruskan pian semua untuk bangun satu orang satu biji masjid? Bisa enggak? Enggak bisa, enggak mampu kita, Pak. Nah, disitulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan yang wajib sekalipun nanti akan kita sebutin. Kalau enggak mampu kadarnya sekian, ya berarti di bawahnya. Pian enggak mampu berwudu, berarti ada keringanan, tayamum. Ya, bisa dimengerti sama sini, Pak. Ya, kemudian yang berikutnya di antara dalilnya juga adalah dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. At-Taghabun ayat yang ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah, ya, lakukanlah kebaikan semampu kalian. Ya, berarti semampu kita. Artinya ada yang kita tidak mampu, tapi lakukan yang kita mampu. Baik.
Kemudian juga dalilnya dari hadis. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Hadis Nabi SAW, kata Nabi, apabila aku perintahkan kalian kepada sesuatu, ini berarti perintah. Baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sunnah. Fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan apa dan sekadar yang kalian mampu. Nah, di situ Pak, lakukan yang sekadar kalian mampu. Artinya ada hal yang kita mungkin tidak mampu lakukan, tapi jangan berhenti dan jangan sampai tidak melakukannya. Kalau kita mampunya sedikit, lakukan yang sedikit tersebut. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Pak, kita kalau memahami kaidah ini Pak, pian insya Allah akan tenang dan mudah dalam beramal, dan mudah banget pian dapatkan kebaikan. Karena pola pikirnya seorang muslim itu, kalau nggak mampu banyak, sedikit nggak masalah, dan Allah tahu itu sesuai dengan kemampuan kita. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, "Sabaqa dirhamun mi'atu alfi dirhamin." Kata Nabi SAW, ada satu dirham yang dia mengalahkan 100.000 dirham. Berapa Pak? Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Ini bandingannya, ya bandingannya Pak ya. 1 rupiah mengalahkan 100.000 rupiah. Atau 1 juta mengalahkan berapa? Berapa? 1 miliar. Atau 100 juta atau 100 miliar. Pokoknya yang jelas, sebenarnya ini nggak ada bandingannya, ini sama ini. Tapi kata Nabi, yang 1 dirham ini pahalanya lebih besar. Para sahabat bingung, kok bisa ya Rasul? 1 dinar kok bisa ngalahin 100.000, 1 dirham kok bisa ngalahin 100.000 dirham? Ibaratkannya pian punya 1 rupiah. Ya, pian berinfak, bersedekah 1 rupiah, bisa ngalahin 100.000 rupiah. Pian punya 1 juta, bisa ngalahin 1 miliar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana itu kok bisa? Ya, 1 dirham kok bisa ngalahin 100.000 dirham? Kata Rasul SAW dalam hadis tersebut, yang 1 dirham ini adalah orang yang punya 2 dirham. Dia cuma punya 2 dirham di kantongnya. Dia nggak punya selain daripada 2 dirham tersebut. Lalu dia infakkan 1 dirhamnya, berarti dia berinfak, bersedekah dengan setengah hartanya. Sedangkan yang 100.000 dirham, dia masih punya banyak. 100.000 dirham ini nggak ada apa-apanya sama uang atau harta yang dia simpan di dalam berangkasnya. Sehingga yang 1 dirham ini lebih besar karena dia berhitung, karena dia berinfak setengah dari hartanya. Ibaratkannya Pak ya, pian cuman punya duit 10.000, pian infakkan 5.000, itu top Pak. Kenapa? Karena pian berarti berinfak dengan setengah harta, dan gak semua orang bisa. Ya. Berbeda dengan orang misalnya berinfak rekeningnya miliaran, ya. Dia infak 100.000, dikit gitu. Ya, itu dikit itu Pak. Rekening miliaran berinfak 100, nggak salah. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang berinfak dengan setengah hartanya, nah makanya kata Nabi SAW, yang 1 dirham ini lebih utama. Nah itulah maksud ulun, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa ya kalau kita nggak mampu banyak, maka jangan tinggalkan yang sedikit, karena bisa jadi yang sedikit itu yang membuat kita mendapatkan rahmat Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu Pak amal soleh yang mana. Kita semua tahu hadis. Ada seorang yang kata Nabi masuk dalam surga, dia bingung. Dia bingung, ini dari mana? Yataqallabu fil jannah. Dia tuh bingung dalam surga. Ya Allah, saya bisa masuk ke dalam surga seindah ini. Dia aja bingung. Saya ngerjain apa ya Allah? Dia nanya sama Allah. Bayangin orang masuk surga bingung. Kemudian kata Nabi SAW, ternyata orang tersebut pernah menyingkirkan gangguan di jalan yang dia tahu. Kalau seandainya gangguan tersebut kena orang itu bisa membahayakan orang, disingkirkan sama dia, masuk surga dia. Subhanallah. Ini kan hal yang sedikit saja. Ya, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala rahmati orang tersebut, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik.
Kemudian kita akan masuk ke dalam penerapannya. Ulun akan sebutkan satu persatu penerapannya. Baik. Yang pertama, dalam masalah yang pertama Pak ya, contohnya dalam masalah salat. Ada orang yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya kata Nabi, nih salat ya dalam masalah berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, berarti ngapain Pak? Duduk. Ya. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Berarti kan bukan berarti sholatnya yang ditinggalkan. Kalau pian ulun Ustaz kada mampu sholat berdiri, berarti sakit Ustaz. Berarti ulun kada sholat. Ya enggak. Berarti ada kesempatan tetap sholat, cuman duduk. Kalau nggak bisa duduk, ngapain Pak? Hah? Berbaring. Gimana berbaringnya? Ulun mau tahu gimana berbaringnya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i memahami ini nggak boleh diotak-atik urutannya. Jadi harus sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau misalnya di dalam sholat fardu Pak ya, kalau pian mampu berdiri lalu pian duduk, berarti sholatnya tidak sah karena ada rangkaian yang pian lewati. Ya, karena ada rangkaian yang pian lewati. Sekarang kalau nggak bisa duduk, berarti sholatnya ngapain? Setengah duduk. Itu lebih susah dari berdiri Pak. Iya, setengah duduk gimana? Begini berarti lebih susah dari berdiri itu. Iya betul, lebih susah dari berdiri. Baik, orang kalau nggak bisa duduk Pak, dia disebutkan dalam hadis tadi fa'ala jambin. Mau ada siapa yang nyontohin? Siapa sukarelawan ada? Ini? Hah? Nah, sini. Siapa nama antum? Nggak apa-apa, kebecing nggak apa-apa. Alami aja. Siapa namanya? Hanif ya. Hanif, kalau orang nggak bisa sholat duduk gimana sholatnya? Coba dicontohkan. Senderan, nggak bisa senderan dia. Duduk nggak bisa. Tiduran gimana? Coba. Hadap kemana? Arahnya kemana? Gini ya. Ini sebenarnya datang di urutan yang berikutnya. Jadi ada urutan yang disebutkan oleh Nabi sebelum urutan ini. Kalau pian langsung setelah duduk, langsung berbaring begini sementara pian masih mampu di urutan sebelumnya, maka kalau Imam Syafi'i memahami sholatnya nggak sah. Jadi gimana? Fa'ala jambin. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Begini, antum kepalanya situ. Nah, oke. Ini disebut fa'ala jambin. Lurus kakinya, terus sholat. Nah, jadi begini. Ini ala jambin. Jadi lambung kanannya ditaruh. Kalau tidak mampu lambung kanan, balik sebelah kiri, kepalanya sebelah sini, wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi itu Pak. Jazakallahu khair. Kalau tidak mampu, baru setelah itu berbaring dengan kepalanya diangkat sedikit. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sholat kalau nggak mampu berdiri berarti duduk. Kalau tidak mampu duduk berarti berbaring miring. Baring nih. Miring. Kalau tidak mampu berbaring miring berarti telentang dengan diangkat kepalanya sedikit. Telentang. Ya, diangkat kepala. Angkat kepala. Kalau tidak mampu, kalau nggak mampu telentang berarti dengan apa Pak? Apa? Isyarat apa? Belum, isyarat kepala. Isyarat ke kepala. Ini sangat penting bagi pian-pian yang ngurusin orang tua yang sudah sepuh. Ya, jadi memang betul semampunya, tapi semampunya itu ada tingkatannya. Nah, kalau tidak bisa pakai isyarat kepala tuh, jadi kalau misalnya pian berdiri, ya, misalnya ini isyarat kepalanya begini, nunduk. Ini misalnya gerakannya setelah ini berdiri, ini rukuk, ini sujud. Jadi pakai isyarat ke kepala. Setelah isyarat kepala, baru kemudian isyarat mata dengan kedipan mata. Kalau tidak bisa dengan kedipan mata atau isyarat mata, maka turun kepada yang berikutnya adalah dengan
hati. Kalau tidak bisa dengan hati, berarti sudah mungkin pikun atau misalnya sudah meninggal dunia. Ya. Karena udah nggak bisa dengan hati lagi. Ya, bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan pakai yang dengan hati sebelum mencoba dengan isyarat mata. Jangan pakai isyarat mata sebelum mencoba dengan isyarat kepala. Jangan mencoba dengan isyarat kepala sebelum pian mencoba untuk telentang. Mencobanya itu dirasa-rasa, kira-kira nggak bisa. Ya sudah. Ya. Jangan mencoba telentang sebelum mencoba berbaring miring. Nah, jangan mencoba berbaring miring sebelum mencoba duduk. Jangan duduk dalam sholat fardu sebelum mencoba berdiri. Ulun beri contoh. Kalau pian sholat mau umroh di pesawat, gimana cara pian memulai sholat? Di atas kursi? Ya, karena kelewatan nih. Kalau pian nunggu sampai, itu udah kudu kelewatan waktu sholatnya. Oke, berarti sholatnya di atas pesawat. Siap, di atas pesawat. Sekarang tata cara sholatnya gimana? Kalau pian sholat di tempat lewat, dimarahin sama pramugarinya. Sementara di pesawat tersebut nggak ada musola. Atau mau sholat di samping pintu darurat, berbahaya. Kalau pian terbuka, habis kan? Ya kan? Bahaya. Nah sekarang gimana caranya pian sholat? Sholatnya Kalau kita pakai kaidah ini, berarti kita masih harus, kalau mampu berdiri, batis pian aman, tidak ada asam urat yang sakit yang mengharuskan pian misalnya, ya harus duduk. Maka pian, ini kan kursi misalnya, anggaplah kursi pesawat ini ya. Maka pian bisa berdiri dulu, nih depan sini kursi pian, depan sini misalnya, depan sini kursi orang, depan sini. Maka pian berdiri dulu, Allahu Akbar. Karena pian masih mampu untuk melakukannya dengan berdiri. Ya, jazakumullah khairan. Jadi misalnya, ini kursi pesawat, anggaplah ya kursi pesawat. Ya. Ini kursi orang di depan. Maka berarti kalau kita pakai kaidah ini, ya, kalau tidak bisa dilakukan secara sempurna, berarti dilakukan semampunya. Kalau pian masih mampu, sebagian jamaah itu biasanya mulainya dari kayak gini. Allahu Akbar. Ya kan? Harusnya yang benar adalah dia mulai dari berdiri dulu, karena di depan dia masih ada space. Sementara dia masih mampu untuk berdiri, maka dia berdiri dulu. Allahu Akbar. Ntar kalau udah nggak bisa, karena rukuk juga nggak bisa, ya udah rukuk, Allahu Akbar. Atau misalnya dia nggak bisa juga duduk, Allahu Akbar. Lalu kemudian sujud, Allahu Akbar. Dan begitu terus. Berdiri lagi, ya berdiri lagi. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Intinya adalah bahwa semua yang tidak bisa kita lakukan secara sempurna, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Pian tidak bisa berdiri, ya, pian tidak bisa berdiri dalam untuk rukuk dan juga tidak bisa sempurna sujud sholat di pesawat, maka jangan tinggalkan posisi berdiri pian memulai sholat yang pian mampu. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Ini contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama. Sudah ya, ulun kira dalam sholat ini insya Allah ada banyak sekali contoh, tapi kita cukupkan satu ini, bahwa kalau nggak mampu berdiri, ya berarti duduk. Kalau nggak mampu duduk, berarti berbaring miring. Kalau nggak mampu berbaring miring, telentang dengan diangkat kepala. Kalau nggak mampu diangkat kepala, ya sudah telentang saja. Kemudian isyarat kepala, isyarat mata, kemudian baru dengan hati. Sudah? Bisa dimengerti Pak? Sampai sini? Baik, sekarang kita lanjut kepada poin yang kedua, contoh yang kedua. Kedua, belum tulis ini ya. Dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf nahi mungkar. Ya, nomor 2, dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dalam hal ini, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur. Ya. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum mungkaran," barang siapa yang di antara kalian melihat, menyaksikan kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Kalau pian punya power, kalau pian punya kekuasaan dan pian mampu, maka rubah dengan power dan kekuasaan tersebut. Pian misalnya anggaplah pejabat di sini, bupati di sini misalnya,
Ada kemaksiatan yang bisa pian rubah dengan tangan, ya rubah dengan kekuasaan pian. Misalnya. Tapi kata Nabi, ya, fa illam tastati' fa illam yastati' fabilisanihi. Ya, kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan karena kita rakyat jelata, maka dengan lisan kita tegur dia, Pak ini salah loh Pak. Tapi lihat ada orang misalnya yang perlu harus diluruskan, Pak ini keliru Pak. Tapi tentu saja dengan hikmah. Kalau pian tidak mampu, ya karena membahayakan. Ya. Orangnya hendak ditagur nih membawa parang, tagur dia, ini bisa membahayakan nih. Pian tidak mampu, ya sudah. Berarti pian mengingkarinya dengan hati. Ya. Jadi kalau tidak mampu, pian menyaksikan kemungkaran. Kalau pian tidak mampu merubah dengan tangan, karena pian nggak punya kekuasaan, maka berarti rubah dengan lisan. Coba dirubah dengan lisan. Nggak bisa juga karena sangat berbahaya, bisa membahayakan nyawa pian atau mudaratnya lebih besar kalau pian coba untuk rubah misalnya. Maka berarti dengan hati. Gimana dengan hati itu? Berarti pian membenci perbuatan tersebut dan meninggalkan tempat tersebut. Bisa dimengerti sama saya, Pak? Membenci perbuatan tersebut dan meninggalkan tempat tersebut. Udah. Jangan orang misalnya di pos kampleng main dum. Nah, bergantungan di sini. Gantungan. Itu judi bertaruh dengan rasa sakit dan rasa malu di pos kamling. Botol kerating deng bergantung. Biasanya kan begitu tuh. Kamling. Astagfirullah, jar judi ini. Jar yang apa judi? Ini kan ada duitnya. Ini cuma tapi sama saja bertaruh dengan rasa sakit dan rasa malu. Ya, lalu jar saya mengingkari, tidak bisa Ustaz. Mengingkari dengan tangan nggak bisa. Karena orangnya banyak. Ya, apalagi misalnya bawa senjata tajam misalnya, atau orangnya serem-serem misalnya kan. Dengan lisan kada mampu juga. Berarti dengan hati. Ya, wah, dengan hati nih ingkar. Tapi pian di situ harus menonton sampai habis. Nah, pian tonton sampai habis. Pian lihati, balak 6 nih, balak 5 nih misalnya kan. Pian tonton sampai habis, umpat juga pian begadang sampai jam 2. Itu bukan mengingkari dengan hati, itu pian menikmati. Itu menikmati namanya. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Artinya jamaah, dan kata para ulama tidak ada pengingkaran yang lebih rendah daripada pengingkaran hati karena kita semua mampu. Tidak ada pengingkaran yang lebih rendah daripada pengingkaran hati. Makanya kata Nabi dalam hadis tersebut, wadzalika adhaful iman, itu iman yang paling halus sudah. Paling rendah tingkatannya, mengingkari dengan hati. Ustaz ulun mengingkari, tapi umpat nonton sudah sama aja. Itu namanya tidak mengingkari. Itu menikmati namanya. Bisa dimengerti? Artinya di sini ada tahapan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak mampu untuk mengingkari dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka turun kepada yang kedua dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka berarti dengan hati. Dan gak ada orang yang tidak mampu mengingkari dengan hati. Artinya kaidah ini mengajarkan kepada kita, kalau tidak mampu untuk mengingkari dengan cara yang paling terbaik dengan tangan, gak mampu merubah, maka berarti ya dengan lisan, semampu kita. Kalau gak mampu dengan lisan, ya sudah dengan hati. Itu semampu kita. Tapi jangan sampai tidak mengingkari sama sekali, bahkan dengan hati pun tidak. Ini yang bahaya. Ya, bisa dimengerti sama sini, Pak? Nah, disitulah Pak kita penting untuk belajar kaidah ini agar kita semua tahu bahwa kalau ada keburukan terjadi itu bukan ditonton, bukan dilihati, bukan dinikmati, tapi tinggalkan dan berusaha untuk membenci karena itu adalah diantara bentuk pengingkaran kita terhadap kemungkaran tersebut. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Bisa ya? Bisa ditangkap maknanya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam nomor 3. Biar dulu ulun masih bisa di sini ya. Nomor 3. Ya. Nomor 3 adalah dalam contoh yang lain dalam masalah zikir. Ya, dalam masalah zikir. Ada pernah dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya masyhur sekali. Ada pernah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada sahabat Nabi itu nggak semua tingkat ekonominya itu sama, nggak semua. Ada nang sugi kayak Abdurrahman bin Auf, ada nang sugi. Ada pula yang masuk ke dalam ahlu suffah, mereka bahkan nggak punya rumah.
Tapi semuanya sama-sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada sahabat-sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keluasan rezeki bagi mereka. Mereka tuh iri, Pak. Iri dalam tanda konteks kebaikan. Dalam tanda kutip, iri dalam kebaikan. Namanya ghibthah. Karena sahabat yang kaya, mereka bisa bersedekah dan bisa berinfak. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur, wahai Rasulullah. Jadi orang-orang sugih itu, wahai Rasulullah, orang-orang kaya tuh, mereka tuh sholat sama lawan kita, puasa sama lawan kita. Tapi mereka punya kelebihan bisa berinfak dengan harta, sedangkan kami kada, wahai Rasulullah. Ulun bepandir bahasa Banjar, pian paham jalan. Paham ya? Serius? Baik. Iya. Karena susah Pak ngelepasin. Ulun pernah suatu ketika Pak, pas mahasiswa diminta ceramah di hadapan TKI. Itu ada yang dari mana namanya? Ada yang dari Madura, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa. Awal sampai kurang lebih 5 sampai 10 menit ulun ceramah pakai bahasa Banjar. Orang bingung semua. Ulun ceramah pakai bahasa Banjar. Baru digawil sama Ustaz. Pian pakai bahasa apa? Astagfirullah. Soalnya bahasa Banjar. Baru habis itu pun masih ada belepot-belepot nyangkut bahasa Banjar ya. Intinya berarti kalau ulun nyeletuk pakai bahasa Banjar pian ngerti ya. Ya baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sahabat Nabi SAW yang tidak diberikan keberuntungan berupa ekonomi yang mereka bisa untuk berinfak bersedekah, itu lapor sama Rasulullah. Rasulullah nyamannya orang-orang sugih itu nah. Mereka ini bisa sholat bareng kita, puasa juga bisa. Tapi ada kelebihan pahala karena Allah takdirkan harta yang bisa mereka bagi kepada orang lain. Kata Nabi SAW, apakah kalian mau aku ajarkan? Kalau seandainya kalian lakukan zikir ini, maka kalian akan bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapatkan. Lalu diajarkan oleh Nabi setelah selesai sholat, subhanallah, ya, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Ya. Kemudian 33 kali. Senanglah para sahabat. Senang. Itu diamalkan Pak oleh para sahabat. Senang semangat mereka. Suatu ketika mereka datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ternyata orang-orang kaya itu juga mengamalkan yang sama. Dan mereka bisa berinfak bersedekah dengan harta mereka. Lalu kata Nabi SAW, itu adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan dari Allah. Allah kasih kepada siapa saja yang Allah inginkan. Nah maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini mengajarkan kepada kita zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu mengajarkan kalau pian tidak mampu bersedekah, berinfak dengan harta, maka lakukan semampu pian, cari amal soleh yang kira-kira setara dengan infak tersebut. Contohnya apa tadi? Zikir tadi. Contohnya zikir tadi. Pian lihat ada orang tiap 3 bulan sekali atau tiap setahun itu 2 kali pergi umroh. Pian pengen banget, tapi Allah belum kasih rezeki. Maka cari amal soleh yang kira-kira pian bisa dapat pahala umroh. Di antaranya misalnya seperti sholat duha yang dilakukan waktu syuruk. Terlepas dari perbedaan khilaf para ulama tentang masalah hadisnya, intinya ada sebagian para ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang menyatakan hadisnya bisa digunakan untuk menjadi sandaran. Artinya bisa pian lakukan hal tersebut. Nah, maksudnya adalah kalau pian tidak bisa untuk mengamalkan satu amalan karena ketidakmampuan, jangan menyerah, Pak. Cari amal yang kira-kira setara. Bisa dimengerti sama sini, Pak. Belum beri contoh. Tapi ini tidak difahami bahwa berarti sudah kita cukupkan saja. Enggak. Begini. Contoh, ada orang, Pak, susah bangun malam karena uyuh benar gawiannya, karena dia harus mencari nafkah, berat pekerjaannya ya. Sehingga dia susah untuk bangun malam karena kecapean siang. Dia punya kewajiban, anaknya 10, dia harus cari kerja. Wah, dia pontang-panting siang, kalau enggak anak-anak dan istrinya enggak makan. Dia cari kerja tercukupi, tapi dia sholat sunnah qiyamul lailnya enggak bisa. Sholat sebelum tidur, kadang kawajo Ustaz, kenapa babaya baandak habis isya guring langsung. Ada anak itu Pak, iya kan? Tapi ya, memang kalau misalnya nggak mampu, tapi dia bisa dapat pahala qiyamul lail semalaman suntuk. Dengan apa? Sholat isya berjamaah, kata Nabi SAW, itu seperti setengah malam.
Dan kemudian kalau pian lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, seperti faka'annama qamal laila kullahu. Seperti dia bangun sholat malam satu malam suntuk. Jadi kalau pian tidak bisa untuk mengamalkan satu amalan yang kita tidak mampu karena satu dan lain hal. Kita tadi sudah sepakati di awal, nggak ada yang sempurna kita Pak. Ada orang yang dikasih sama Allah pintu untuk amal solehnya di sholat. Ada orang yang Allah kasih pintu yang amal solehnya itu di puasa. Ada orang kuat puasa Daud. Dia pintu amal solehnya di situ. Ada orang yang puasa Daudnya kada kuat, qiyamul lailnya kada kuat, ya. Tapi dia punya banyak harta, dia bisa bersedekah. Di situ pintu. Nah, kalau kita tidak mampu dalam satu pintu, cari yang setara, semampu kita. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Ini tadi adalah zikir. Artinya zikir itu bisa sebagaimana sesuai dengan apa tadi? Orang-orang yang kaya yang bersedekah. Berapa menit lagi Pak? Hah? Berbunyi ya? Baik. Masih kuat kalian? Masih ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke yang keempat. Ya. Sekarang kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah di dalam bermuamalah. Malah dalam berkawan, dalam berteman, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, dalam bermuamalah, dalam berkawan, kita punya satu konsep Pak. Seorang Muslim itu dia punya satu konsep dalam berkawan dan berteman. Dia boleh kenal siapa saja Pak. Dia baik kepada siapa saja. Tapi untuk menjadi teman dekat itu harus orang baik. Yang dia cerita, yang dia sering kumpul, itu harus orang baik. Karena ya, teman itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan ibadah kita. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan sama dengan agama teman dekatnya. Meskipun kelihatannya nggak sama. Di kalau pian mau lihat, ya, ada anak pemuda ngelamar anak perempuan pian. Ya, ada anak pemuda ngelamar anak perempuan pian. Maka kalau pian, saya nggak kenal ini Ustaz. Gimana caranya Pak? Selain pian tanya, ya, selain pian tanya cross check, ya. Lihat kawan dekatnya. Ya. Ternyata kawan dekatnya orang pengajian semua. Ya, baik, dekat dia berkawan. Orang-orang baik semua. Nah, berarti insya Allah dia adalah orang baik. Kalau kawan dekatnya itu orang begajulan semuanya, diskotik, ya, judi online, ya, misalnya, kekawanannya itu, meskipun ninya begamis, tapi begamis itu bisa juga apa enak, main biasanya itu. Game online bisa juga. Berarti kurang lebih kayak itu. Karena pada dasarnya prinsipnya kata Nabi SAW, al arwahu junudun mujannada. Ruh itu mereka akan berkumpul dengan yang seperti mereka. Jadi kalau orang baik itu nggak akan tenang sama orang yang nggak baik. Bukan berarti pian nggak boleh kenal sama orang, enggak. Cuman sekedar say hello, salam. Kalau pian bisa usahakan untuk merubah mereka membawa kebaikan, silahkan. Tapi kalau pian bakal terpengaruh, maka menjauhlah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, "Matsalul jalisis saleh", perumpamaan kawan dekat yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Ya, kita semua tahu hadisnya. Kata Nabi SAW, ya, itu perumpamaan kawan yang baik. Illam yu'tika min itrihi asabaka min rihihi. Kalau seandainya dia, kalau pian kada menukari, nah pian berkawan lawan orang berjual minyak harum. Kalau pian kada menukari, kada juga dibarinya, nah kan? Kalau kada menukari, paling tidak pian bisa mencium bau wanginya. Maka jamaah sekalian yang dirahmatillah, sebelum azan isya, ini hadis mengajarkan kepada kita. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Beliau punya penjelasan ya terkait dengan hadis ini, kata beliau, fa illam yatayassar laka min al-akhdhi min itrihi fala aqalla min an tantafi'a li julusika ma'ahu fatusibu min raihatin thayyibah.
Kata Syekh As-Sa'di, kalau kau tidak mampu untuk dapat minyak wanginya, entah itu kau nggak mampu beli, kau nggak mampu juga, nggak dikasih juga, kada paham-paham, kada membari-bari juga, misalnya kan, misalnya, paling tidak pada saat engkau duduk dengannya, engkau tidak mencium bau busuk, yang kau cium adalah bau wangi. Jadi kalau tidak mampu untuk sama dengan orang-orang soleh, Pak, jangan tinggalkan orang-orang soleh. Kalau kita nggak mampu, maaf, minder ulun sudah. Itu panjang. Sholatnya rajin mengaji, ulun minder. Jangan, Pak. Duduk saja sama mereka. Setidaknya pian suatu ketika akan tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana? Setidaknya pian dilihat orang, ini kawanannya adalah orang soleh. Berusaha untuk menjadi bagian dari orang-orang soleh. Dan biasanya orang soleh itu, Pak, secara muamalah kadang-kadang bisa jadi nggak asik. Bisa jadi nggak asik. Ada pati pemandir, ya kan? Ini ada pati pemandir, kan? Ya kan? Bisa jadi begitu. Makanya kalau pian dapat teman, kawan dekat, sudah soleh, baik. Kemudian habis itu ketujuh mentraktir pulang, ya kan? Kemudian secara muamalah enak, diajak bercanda, ada penyinggungan, nah itu pegangin, Pak. Susah nyari kayak gitu. Satu manhaj, satu pengajian, wah pegangin. Itu orang. Ya, artinya langka. Artinya jamaah sekalian, kalau kita tidak mampu untuk sama dengan tingkatan orang-orang soleh, maka jangan tinggalkan orang soleh. Karena kaidahnya tadi, kalau tidak mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan secara keseluruhannya. Kalau tidak mampu sama tingkatannya dengan orang soleh, amal solehnya, maka jangan tinggalkan berkawan dengan mereka. Bisa dimengerti, Pak? Silakan azan terlebih dahulu. Baik. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sisa sedikit lagi. Jadi sekarang kita masuk ke dalam poin yang kelima. Ya, masuk ke dalam poin yang kelima. Ya, yang kelima. Nah, ini penting, Pak. Yang kelima adalah dalam rumah tangga. Rumah tangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kita sering dengar hadisnya. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian paling atasnya. Lalu kata Nabi SAW, fa in dhahabta tuqimuhu kassartahu. Kalau kau paksakan untuk diluruskan, ya tulang rusuk memang bengkok. Ya, kalau kau paksakan untuk diluruskan, maka dia akan patah. Dalam sebagian riwayat, kasruha talaquha. Jadi kalau dipaksa terus, lurus, ya harus betul terus, maka akan berakhir dengan perceraian. Ya. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa in taraktahu lam tazal a'waj. Tapi kalau dibiarkan terus, maka dia akan terus bengkok. Maka kata Nabi SAW, fastausu bin nisa'i khaira. Maka hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita. Dalam sebagian, seingat ulun Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menyebutkan. Jadi tadi intinya hadisnya sering kita dengar. Ya, hadisnya sering kita dengar. Kenapa dimasukkan ke dalam poin ini? Semampunya. Ya, ada 2 poin. Ya, hadisnya intinya seorang wanita itu ya tercipta sebagaimana tulang rusuk yang bengkok. Ya kalau dipaksa untuk diluruskan harus benar terus, dia akan patah kalau dipaksa. Tapi kalau dibiarkan terus, dia akan bengkok. Makanya kata Nabi, bagus-bagus dan baik-baiklah, bijaksanalah, berusaha untuk kita ini melakukan yang terbaik untuk istri di rumah atau untuk wanita. Ada 2 jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin dari hadis tersebut berkaitan dengan semampunya kalau nggak bisa semuanya. Yang pertama adalah dalam memilih pasangan. Dalam memilih pasangan. Hadis tersebut menyebutkan bahwa wanita itu memang tidak ada yang sempurna, sebagaimana laki-laki juga tidak ada yang sempurna. Tapi laki-laki dengan wanita itu berbeda. Ya, artinya kalau pian mau cari pasangan, nggak bisa yang sempurna, itu nggak ada, Pak. Yang kayak bidadari itu nggak ada di dunia. Kalau pian mau nanti di mana? Di surga. Ya. Kalau pian mau di surga. Jadi kalau ada orang nyari yang sempurna baru dia nikah, wah nggak nikah, Pak. Ya, cari, waduh ada kekurangannya Ustaz di sini. Nggak bisa.
Kalau pian mau cari yang sempurna nggak bisa, karena bukan di sini tempatnya. Yang sempurna itu bidadari di surga. Sehingga kalau kita mau misalnya memilih pasangan, maka kalau nggak bisa sempurna, cari yang kira-kira kita berusaha untuk bisa mencintai dia. Makanya pada saat nazar, kata Nabi SAW, maka hendaklah kalian melihat kepada yang membuat kalian ingin menikahinya. Ya, apa yang dilihat? Pian ketujuh pipi yang tembem misalnya. Oh, cari pipi yang tembem. Ya, lihat. Coba misalnya kan. Atau pian ketujuh yang tirus, ya cari, tanya dulu. Oh iya, berarti pipi ininya yang dilihat misalnya. Nazar kan boleh dilihat, Pak. Agar supaya kita lebih mencintai dia. Supaya kita betul-betul. Dan nazar itu penting, Pak. Ulun punya kenalan di Libya sekolah. Ya, ulun punya kenalan di Libya sekolah. Jadi dia itu karena kos-kosannya tuh deket satu masjid, Pak. Nah, di masjid tersebut ada anak-anak TPA yang ngaji. Dia lihat ada salah seorang ustazahnya, Masya Allah cantik banget ini. Terus dia tanya sama anak halakohnya, anak murid-muridnya. Kalau bahasa kita, siapa tadi ustazah tadi? Tahulah ikam rumahnya di mana? Ujar muridnya, tahu. Sana. Dia karena serius, dia pengen menikah. Akhirnya dia datang ke rumah yang ditunjukkan oleh anak kecil tersebut. Akhirnya dia datang. Kata bapaknya, Pak, saya pengen ngelamar anak pian kalau bahasa gitu. Kata bapaknya, nggak mau dilihat dulu? Enggak, Pak, saya sudah lihat di TPA. Ya. Nah, betul, nah, di TPA saya sudah lihat, Pak. Udah sering saya lihat. Datang nikah, ternyata bukan orangnya, Pak. Yang dia cantik, ternyata wah berlainan. Ya. Yang datang itu, wah astagfirullahaladzim, kata dia. Sampai dia itu, wah ragu-ragu gimana. Tapi karena sudah, ya sudah. Akhirnya alhamdulillah sekarang punya anak, hidup bahagia. Ya itulah, Pak. Ya. Iya, itu takdir Allah dan dia bahagia, betul, Pak. Dia bahagia karena istrinya adalah wanita yang solehah. Dia bahagia, Pak. Dengan berbagai macam kekurangan secara fisik, mungkin tidak secantik yang dia lihat. Ternyata anak kecilnya itu, ya, dia itu sebenarnya anak halakoh dari halakoh yang lain. Tapi dia waktu itu ustadahnya nggak masuk, dia numpang ke halakoh yang satu. Akhirnya dia tunjukin ke ustadahnya yang sebenarnya. Ya, tapi disitulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanallah, Pak. Kita nih nggak tahu, Pak. Pian bisa jadi lihat ada perempuan cantik, sempurna, tapi kerjaannya nyakitin, terus bahagialah pian? Nggak bahagia. Tapi ada mungkin orangnya biasa-biasa saja, tapi selalu membuat pian bahagia, selalu membuat pian tersenyum. Pada saat pian jatuh di bawah, dia selalu ngasih semangat, bahagia pian, Pak. Lebih bahagia lagi kalau bungas dan begitu, lebih bahagia lagi. Alhamdulillah, iya kan? Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Artinya, ulun ingin menyampaikan kepada pian dari sudut pandang ini, karena kita semua tidak ada wanita yang sempurna, maka carilah yang kira-kira bisa mendekati pian, bisa bertahan dengan wanita tersebut. Iya, bisa dimengerti di sini, Pak. Jadi nggak ada, begitu pula wanita, nggak ada yang bisa cari laki-laki sempurna, itu nggak ada. Ya, terkhusus laki-laki, karena wanita kan menunggu, biasanya menunggu. Kalau laki-laki itu dia mencari, kalau mencari-cari terus, kadang-kadang ya Ustaz, saya hendak mencari yang kayak ini. Ulun ada besi kawan, Pak, di Madinah bahari. Ini gini, sampai wah ini Pak kawan, hendak kawin, tapi lawan orang Jepang. Ini mencari-cari, kadang ada ikam hidup di Indonesia aja loh. Orang Jepang kadang awak. Kecuali makanya dia mau, wah saya mau berdakwah ke Jepang, lo nikah hendak berdakwah, hendak apakah ke Jepang? Iya benar, mau nikah sama orang Jepang gimana? Akhirnya sampai sekarang nggak menikah. Sudah? Ya karena maksudnya tidak ada yang sempurna, Pak, perempuan. Kemudian yang berikutnya, sudut pandang yang kedua dari hadis tadi berkaitan dengan kaidah kita ini adalah bahwa ya, seorang laki-laki itu, ini kaidah penting, Pak, dalam berumah tangga. Memang menerapkannya susah, tapi kita harus tahu dulu kaidah ini. Pak, istri pian itu udah dikasih tahu sama Nabi. Kalau dipaksa dibenerin semua kesalahannya, dia akan patah. Tapi kalau didiemin aja, dia akan terus salah dan terus bengkok. Jadi maksudnya adalah bahwa, habis kan? Oke. Maksudnya di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh para ulama adalah jika tidak bisa merubah dan menegur
merubah dan menegur semua kesalahan istri. Jika tidak bisa, merubah dan menegur semua kesalahan istri. Kelihatan lah Pak? Kelihatan ya? Kesalahan istri. Maka jangan dibiarkan semua kesalahannya. Maka jangan dibiarkan, ini penting Pak, semua kesalahannya. Artinya perempuan itu nggak bisa ditegur semua kesalahannya Pak, nggak bisa. Karena begitulah mereka tercipta. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Nggak bisa. Artinya kalau pian sudah tahu, dasar ulun angkat tangan sudah, biarkan aja lagi anaknya apa kahnya. Ada Pak, ulun dulu Pak ya, punya kenalan orang. Jadi ulun termasuk yang sering banget dicurhatin sama jamaah. Ada salah satu curhatan yang mengerikan sekali. Dia negur istrinya karena dia merasa punya kewajiban. Istrinya bilang apa? Usah gini, sama-sama begawi ya. Mati ke jua sekubur. La ilaha illallah. Mati ke jua sekubur. Coba kalian bayangkan. Bujur bang, mati ke sekubur. Tapi artinya bukan berarti menghilangkan kewajiban suami untuk menegur dan merubah kesalahannya. Nah kalau pian tidak mampu untuk merubah semua kesalahan, maka jangan tinggalkan semua kesalahan tanpa ada teguran. Rubah sedikit yang pian mampu. Ada 10 kesalahan yang dilakukan oleh istri pian. Maka kalau tidak mampu pian ke se-10-nya, jangan biarkan dia 10 kesalahan tersebut tanpa ada teguran dari seorang suami. Karena pian akan ditanya sama Allah kelak pada hari kiamat. Kalau pian sudah, Ustaz, kira kawas Ustaz. Duit terbanyak inya Ustaz. Gaji terkenal bini, misalnya, gaji terkenal bini, duit terbanyak inya, bepandir taharat inya. Pendidikan ulun Ustaz lulusan SMP, inya lulusan S3. Misalnya, karena ada celahnya, semampu pian. Kalau tidak mampu semuanya, ya sebagian yang pian mampu dan minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikan hati. Iya. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Artinya ini kaidah Pak, berkaitan dengan hadis tadi bahwa wanita itu tercipta sebagaimana tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan dia akan terus bengkok, kalau dipaksakan untuk dikerasin dia akan patah. Dan patahnya itu artinya adalah berpisahnya antara seorang suami dengan istri. Artinya yang pertama, dalam memilih pasangan kalau sebelum menikah berarti gak bisa cari yang sempurna, cari yang kira-kira yang jelas agamanya usahakan untuk bagus, ya artinya sebisa mungkin. Yang jelas cari yang pian bisa bertahan dengan wanita tersebut untuk bisa sama-sama di dunia dan juga bisa sama-sama di surga. Ya itu Pak. Ya, yang berikutnya adalah kalau sudah menikah, nah, kemudian kelihatan istri pasti salah, suami pasti salah, istri juga pasti salah. Tapi kan lebih kepada tanggung jawab yang besar itu adalah pada suami. Sehingga kalau dia nggak mampu, ya artinya benerin semuanya, benerin sebagiannya. Tapi jangan biarkan tanpa ada teguran sama sekali. Karena yang tidak mampu kita lakukan secara keseluruhan, jangan tinggalkan secara keseluruhan. Itu bunyi kaidah yang kita pelajari Pak. Baik. Sudah ya? Sudah? Mau tambah lagi apa gimana? Sudah ya, cukup ya. Baik. Satu lagi yang paling penting. Ya, ini ada banyak sekali Pak poinnya sebenarnya, tapi ulun rasa cukupkan sampai sini. Ulun minta terakhir adalah syarat penerapan kaidah. Syarat penerapan kaidah. Penerapan kaidah. Apa syaratnya? Ada 2 Pak. Satu adalah ketidakmampuan secara sempurna. Ketidakmampuan. Adanya ketidakmampuan. Contoh, ya. Kalau tadi sholatnya tidak mampu untuk berdiri berarti duduk, tapi harus ada ketidakmampuan untuk berdiri dulu baru kemudian. Atau misalnya pian tadi nggak bisa benerin semua kesalahan istri, tapi pian mampunya dari 10, pian mampunya 9 misalnya kan, yang satunya nggak mampu.
Ya udah berarti yang 9 yang pian mampu ini, ya udah berarti 9 yang pian berusaha untuk dibenarkan. Ya, tapi ya jangan pian ini sebenarnya mampu aja. Ya, tapi pian satu aja lah gitu loh. Nah, tapi semampu pian. Nah, adanya ketidakmampuan, nah baru kemudian setelah itu kita pakai kaidah ini. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ini berlaku pada ibadah yang tidak ibadah berlaku pada ibadah yang bisa terbagi, ya. Berlaku pada ibadah yang bisa terbagi. Ada ibadah-ibadah yang bagian itu nggak bisa dibagi. Ulun beri contoh. Ustaz, ulun kada mampu sholat zuhur 4 rakaat, Ustaz. Berarti sakit. Ya, ulun serakaat aja kada kawa. Ya. Maka semampunya tidak bisa. Kalau pian itu tidak mampu untuk berdiri berarti sakit. Berarti cari yang kira-kira pian mampu dari ini, bukan rakaat yang dikurangin. Karena itu tidak bisa dibagi-bagi. Sholat itu satu kesatuan, bisa dimengerti sampai sini Pak. Ya, jadi itu tadi contohnya. Dan ulun rasa untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Nggak ada pertanyaan ya, karena nggak ada kertas yang ada ternyata. Baik. Membacakan ya. Bismillah, assalamualaikum, semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya meyakini memakai cadar adalah sunnah. Ya, dan ini ada khilaf di kalangan para ulama sunnah atau wajib, ya. Artinya wanita ini, ibu ini atau ummahat ini atau akhwat ini meyakini bahwasanya dia lebih condong kepada misalnya pendapat yang sunnah. Misalnya. Baik, dia yakin sudah mungkin mempelajari, kemudian sudah mempertimbangkan, akhirnya dia mengambil pendapat yang sunnah. Dan merupakan keutamaan dan kemuliaan. Nah, saya memakainya ketika saya mampu, dan ada saat saya tidak memakainya, yaitu pada saat bekerja. Karena satu dan lain hal. Apakah keadaan tersebut termasuk uzur, ya, ketidakmampuan, ataukah menyepelekan bermudah-mudahan? Ya tergantung pian. Tapi kalau pian meyakini bahwasanya itu adalah sunnah, dan di beberapa momen pian sudah berusaha, insya Allah ini tidak menjadi masalah dan tidak termasuk dari perut, karena pian meyakini itu adalah sunnah. Namun yang harus diingat, nah ini juga di sini ada bagus tambahannya. Dalam keadaan tertentu saya memakai masker sebagai ikhtiar, ini bagus. Ini insya Allah sudah tepat, tapi diusahakan sedikit demi sedikit. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah harus dipahami. Jadi dalam mazhab Syafi'i sebenarnya cadar itu sunnah, tapi ada dalam beberapa momen. Dalam beberapa keadaan Imam Syafi'i itu sampai mewajibkan yang namanya cadar. Di antaranya pertama, ya, yang pertama adalah kalau perempuan tersebut sangat cantik sekali, sampai kalau seandainya dia nggak pakai cadar, ada banyak laki-laki yang terfitnah, maka dia untuk pribadi dia wajib dia pakai cadar. Meskipun dia meyakini bahwasanya sunnah saja, tapi untuk menghindari fitnah dia harus wajib menggunakan cadar. Meskipun mazhab Syafi'i secara umum itu sunnah saja cadar. Tapi kalau udah dalam keadaan binian ini dasar bungas benar. Bungas benar. Bila melihat ada yang berhenti untuk bernafas misalnya. Loh iya Pak. Loh. Pak. Ya ada yang berhenti. Wah sampai berhenti Pak bernafas. Loh Pak, begini. Ulun akan jelaskan ya. Boleh nggak nih? Ulun waktu aman ya? Iya. Pian tahu nggak Pak? Dalam tafsir surat Yusuf itu para ulama tafsir menyebutkan, ya, Nabi Yusuf itu, ini kan kalau tadi perempuan, sekarang laki-laki, saking gantengnya, karena setengah ketampanan dunia dikasih kepada Nabi. Saking gantengnya, ya, orang pada saat atau para wanita pada saat Nabi Yusuf lewat, itu di dalam Al-Quran disebut faqatta'na aydiyahunna. Jadi ngupas itu nggak terasa Pak. Bius mana yang lebih dahsyat dari itu?
Iya, ini bukan cuman berhenti bernafas, tapi nyayat tangan tapi nggak terasa. Habis Nabi Yusuf lewat, baru ya Allah kesayat. Baru, ya kalau bahasa kita, pian kalau kesayat, tercucuk jarum suntik aja pian, kan sakit. Gimana tangannya tersayat, dan itu bukan satu wanita, tapi banyak wanita tersayat. Ya, tangannya nggak terasa. Jadi kecantikan itu kadang-kadang bisa mengkalapkan. Makanya dalam sebagian tafsir para ulama, tapi ini tafsirannya dhaif, tapi ulun sebutkan karena sebagian para ulama tafsir ulun lupa, At-Tabari apa Al-Qurtubi, kayaknya At-Tabari. Sebagian riwayat Pak menyebutkan bukan cuman kesayat, tapi ada sebagian wanita yang kalau Nabi Yusuf itu lewat sampai meninggal, bukan pingsan, sampai meninggal. Loh iya, disebut dalam tafsir Pak, tapi ini tafsiran yang wallahu taala alam, tapi disebutkan oleh para bukan cuma pingsan. Makanya kalau ulun sebutkan tadi sampai berhenti bernafas, lu ada contohnya. Iya. Ada perempuan misalnya saking cantiknya sampai laki-laki tuh sampai ya berhenti bernafas gitu loh, saking. Nah kalau itu udah nggak usah ditanya hukum cadar, udah wajib buat dia bercadar. Meskipun Ustaz ulun mau hukumi ini sunnah, enggak, untuk supaya menghindari fitnah. Itu satu keadaan. Kalau terlalu cantik banget, nah itu karena apa namanya, kalau kita buka literatur fikih Pak, ya, perempuan atau wanita sama juga laki-laki, tapi yang disebutkan oleh para ulama itu wanita. Dalam masalah nazar, dalam masalah nikah, itu perempuan itu terbagi menjadi 3. Begitu pula laki-laki, tapi ulun akan sebutkan dari sudut pandang itu. Yang pertama, yang cantiknya itu disepakati oleh seluruh orang. Iya. Mau dibawa kemana, itu tetap orang akan bilang cantik. Itu nomor 1. Nah, makanya tadi ada hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau cantik banget, nah berarti hukumnya dia harus tutup wajahnya. Ya. Yang kedua, yang relatif. Kadang ada yang bilang ini cantik, kadang ada yang bilang nggak, biasa aja, ya kan gitu. Yang ketiga, yang disepakati apa? Ketidakcantikannya. Nah, ini yang ketiga. Jadi mau dibawa kemana aja? Nah ini. Nah, itu dalam apa namanya, dalam, dan disebutkan bukan berarti menghina apa enggak, tapi ulun ingin sampaikan kepada pian bahwa kalau wanita itu masuk ke dalam yang pertama tadi, orang bisa terfitnah, maka dia harus menggunakan cadar. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, keadaannya adalah inda fasadiz zaman. Kata Imam Syafi'i adalah ketika zaman itu sudah rusak. Jadi contohnya misalnya zaman itu sudah nggak bagus lagi. Dalam artian itu bukan zaman yang bagus, tapi orang-orangnya, ahlus zamannya. Orang-orangnya itu udah nggak ini gitu loh, maksudnya. Jadi perempuan lewat dilihatin gitu, dilihatin sampai risih kadang-kadang perempuannya kan. Nah, itu berarti udah harus bercadar, terlepas dari hukum cadarnya apa. Kalau sudah pian ke pasar, di pasar tuh orangnya kada bagus, misalnya banyak, bila lewat nah dilihatinya, ya kan, sepasaran bahan penjualnya misalnya kada bagus lagian lihati. Ah berarti sudah harus pakai cadar. Nah intinya ibu-ibu sekalian, ini pertanyaannya. Ya kalau seandainya tadi ya dia berusaha menggunakan masker, tapi kalau begini keadaannya ya tanpa pengecualian yang tadi, maka insya Allah ini tidak menjadi masalah, tapi diusahakan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuk ibu ini untuk bisa menunaikan, kalau beliau menganggap sunnah, semoga beliau bisa mengamalkannya secara keseluruhan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita semua untuk untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga untuk bisa istiqomah di atas ketaatan. Intinya ini, kalau begini keadaannya, insya Allah ini sudah benar dan tidak menjadi masalah. Tapi diusahakan terus. Kalau tidak mampu keseluruhan, ya udah betul sebagiannya. Kalau nggak mampu caranya, ya udah masker. Kalau nggak mampu setiap momen, ya sebagian momen yang kira-kira itu dia bisa. Nah ini sudah kurang lebih sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Sudah Pak ya? Satu pertanyaan aja ya. Oke. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Jazakumullah khairan. Kita ulun mohon maaf kalau ada salah kata, khilaf atau apapun yang mungkin sikap kurang berkenan, dan ulun beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada salah itu dari ulun. Kalau ada pun kebenaran yang ulun sampaikan itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.